kelelahan. Maafkan, mohon maaf Mama, Papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa, karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Pagi guys. Masih Mohon maaf Mama, Papa. rindu mendengar Maafkan saya atas Richard peristiwa yang Eliezer terjadi dengan ketulusan dan sehingga membuat Mama dan kejujurannya, Papa serta keluguannya. keluarga bersedih dan kelelahan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Maafkan kalau tidak karena mencari kejujuran kambing saya hitam. ini sudah membuat Mama Dan sedih harus melihat saya di sini. Berkali-kali guys saya meneteskan Saya tahu air mata Mama guys. sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa, karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya, karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Saya juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri. Mohon maaf Mama, Papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa, karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya, karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, Udah tunangan loh. saya Kasihan tidak akan kan? egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Sarapan guys. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Saya juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri. Mohon maaf Mama, Papa.
Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga Bayangkanlah, seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya, tertutup rapat. Namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan Saya kalau pangkat dengar paling Papa rendah, Roni ini merinding saya, berhadapan guys. dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata dan para hakim yang mulia penjaga Papa Roni yang keadilan ngomong. di dunia ini. Bayangkanlah, seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri. Iya, nurani pendek, singkat, publik, padat, berisi. menutup rapat kejahatan kemanusiaan Berbeda yang paling seharian, keji dan busuk. seharian sibuk bela Jika diri, jalan nyalahin itu orang yang dia lain, pilih, bisa dibayangkan nyalahin peristiwa ini netizen. akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya, tertutup rapat. Namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah. saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Santkanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi, bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Kita mulai dari awal ya, guys. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum dan para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Jangan nangis kalian ya, guys. Jangan nangis kalian. Pada saat ini Jangan saya nangis. masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada Ingat saya ya, guys. Jangan nangis. untuk Jangan nangis. menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Tadi malam gua nangis. Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Se-Indonesia Raya menangis tadi malam, guys. Juga kepada kedua Tadi orang pagi tua aja saya setel, dan keluarga saya. bangun tidur nangis saya. Mohon maaf Mama, Papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini.
sehingga membuat mama dan papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu mama sedih, tapi saya tahu mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Jadi susah makan saya guys. Jadi susah nelen makan. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Semangat Kak Nurjana. Kamu harus menunggu. Masih ada harapan buat Icat. Proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Udah tunangan guys, tinggal nikah. Saya juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri serta semua penyidik dalam perkara ini, di mana sebelumnya saya sempat tidak berkata yang sebenarnya, yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya, sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran. Majelis hakim yang saya Se-Indonesia muliakan, menangis guys, se-Indonesia menangis. bahwa menjadi anggota Polri, khususnya bagian dari keluarga Korps Brimob, adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga. Ya, Setelah menjalani 4 orang kali susah tes loh. Bintara dan terakhir tes Tamtama, Mau jadi yang anggota dimana aja sepanjang berjuangnya luar perjalanan tes biasa. yang berkali-kali dari tahun 2016 4 kali tes hingga guys. 2019, saya 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado untuk membantu orang tua saya. Karena saya tahu untuk menjadi anggota Polri tidak mudah bagi saya, tetapi saya harus terus berusaha. Saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, menjadikan saya ingin terus berusaha Saya untuk sampai membanggakan orang tua kesusahan saya. nelen makan guys. Setelah keempat kali saya mengikuti tes, akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya dan keluarga, di mana cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit Brimob untuk mengabdi kepada negara, dan dapat saya wujudkan. Kemudian saya menjalankan pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur, 30 Juni 2019. Saya meninggalkan Jangan kota nangis, kelahiran jangan saya nangis, guys, dari jangan Manado ke nangis. Jawa Timur, dengan membawa bekal sisa tabungan saya sebelum saya merantau ke Watu Kosek. Saya ingat sebelum saya pergi ke bandara, saya Jangan berkata, nangis guys, jangan "Ma, nangis. saya sudah mau mengikuti pendidikan." Mama saya dengan bangga sambil menangis memberi saya semangat dan doa. Saya pun menangis menjawab akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga. Susah payah dia mendaftar guys. Saat itu papa saya masih bekerja sebagai seorang supir dan mama saya seorang ibu rumah tangga Papanya yang menjalankan supir. kegiatan sosial di gereja. Mamanya hanya ibu rumah tangga. Setelah menjalani pendidikan dan penempatan di Resimen 1 Pelopor, penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan. Dari Maret sampai Oktober 2020. Jangan nangis guys, jangan nangis, jangan nangis guys. Sebagai seorang navigator. Jangan nangis guys. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air pada Januari 2021. Dan saya bertugas di Cikias, Jawa Barat. di Dia nggak Resimen nyalahin 1 orang Pelopor, lain guys. Januari Dia nggak hingga nyalahin orang Agustus lain. 2021. Dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di Kesatuan Resimen 1 Pelopor, juga menjadi
gitaris di gereja Resimen 1 Pelopor. Anak baik guys, Trading anak baik. forex, emas, saham, dan banyak lagi dengan broker peraih penghargaan. Sesuaikan pengaturan untuk trading menguntungkan. Pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021. Jangan Dan nangis pada guys, tanggal jangan 30 nangis. November 2021, saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob. Saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi, bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini, menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya, dalam pendewasaan diri. Kiranya Tuhan menolong saya. Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah, yang menjadi kekuatan saya. Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebagai seorang prajurit Brimob yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri, dan Bapak Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal Anang Revandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, Suara jelas ya guys, suara dan jelas ya senior guys. yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum dan para hadirin. Suara jelas ya guys, suara jelas ya. Sebagai penutup, saya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini.
Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila yang mulia ketua dan anggota majelis hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, Jangan maka nangis, saya guys. hanya Jangan dapat nangis. memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah Janji kepada kalian kehendak guys. Tuhan. Janji, jangan nangis kalian guys. Demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan dan hikmatnya kepada segenap pengabdian kita semua. Kekuatan seorang Bayangkara Brimob tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun. Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Rutan Bareskrim, Jakarta 25 Januari 2023. Hormat saya. Luar biasa, dia nggak nyalahin orang lain guys. Dia tidak mengkambing hitamkan orang lain. Dia ngomong apa adanya dengan tulus, dengan jujur. Dia tidak seperti orang yang lain yang mengkambing hitamkan, yang menyalah-nyalahkan Yosua, memfitnah Yosua. Dia dari keluarga sederhana guys. Dari keluarga yang tidak mampu berjuang, begitu susah payah mendaftar untuk menjadi anggota Polri. Tapi tiba-tiba. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Nih guys, Papa Roni. Saya kalau dengar suaranya Papa Roni merinding guys. Mungkin tidak mengurangi Baik, itu saudara. Ya. Teori-teori mungkin tidak perlu di. Tidak terlalu banyak teori, lugas, tepat, berisi. Silakan. Terima kasih. Mohon izin mulia. Dengerin guys, Papa Roni guys. Jaksa penuntut umum. Merinding saya kalau dengar suaranya Papa Roni guys. Nota pembelaan perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu disusun oleh tim penasihat hukum. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat pada kantor Roni Berti Talapesi Law Firm yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. A. Identitas terdakwa dianggap dibacakan. B. Didakwa melanggar dianggap dibacakan. Sabar ya guys. Surat tuntutan jaksa penuntut umum dianggap dibacakan. Untuk keadilan, Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami banggakan. Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami tim penasihat hukum dapat membacakan dan menyampaikan pembelaan di dalam sidang yang terhormat ini. Tentunya, harapan kami pembelaan ini dibacakan serta disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sebelum Yang Mulia Majelis Hakim sampai pada putusan akhir. Apakah terdakwa ini sungguh-sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum? Menggelegar guys Atau suaranya apakah terdakwa Papi Roni, benar-benar guys. terbukti secara sah dan meyakinkan perbuat dan bersalah secara hukum sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya? Setelah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan
Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka perkenankanlah kami dari tim penasihat hukum menyampaikan pembelaan atas diri terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan Amin, bijaksana, Semoga doa sehingga kita persidangan dikabulkan, guys. berjalan imparsial, fair, dan objektif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum atas segala jeripayanya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sejak awal hingga dibacakannya tuntutan pidana di muka persidangan ini. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian majelis hakim maupun jaksa penuntut umum kurang berkenan, terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Betul. Majelis Hakim yang mulia, pembelaan ini dilandasi oleh sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani, kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa adalah suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan pada keadilan yang hakiki. Ya. Persidangan yang kami muliakan. Berbicara tentang kehidupan agaknya begitu kompleks. Itu sebabnya muncul ungkapan yang menyebutkan kehidupan itu seperti roda yang berputar. Akan tetapi tidak semua orang memahami kehidupan seperti ungkapan tersebut. Sebagian orang menilai kehidupan terdiri atas babak-babak seperti di dalam drama. Mungkin begitu pula cara untuk memahami kehidupan yang dialami Richard Eliezer atau dikenal sebagai Baradae. Ia sebelumnya adalah prajurit Brimob dengan cita-cita luhur mengabdi kepada negara. Kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita mengerti Richard Eliezer begitu terpukul secara psikis dengan peristiwa yang dialaminya, karena dia harus meninggalkan keluarga dan tunangannya, serta kesatuan yang menjadi kebanggaannya. Mungkin pula hatinya hancur karena peristiwa itu. Apalagi peristiwa itu lantas mengubah seluruh arah kehidupan Richard Eliezer. Publik bisa menangkap kesan hancur itu ketika Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya kepada almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya pada sidang perdana tanggal 18 Oktober 2022. Ketika membacakan surat itu, suara Richard Eliezer bergetar dan menahan tangis. Bayangkanlah, seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Tadi malam ini, Pak. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya. Tertutup rapat, namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata, dan para hakim yang mulia penjaga gerbang keadilan di dunia ini. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dielulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita, berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Ia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang.
Ya. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Betul. Ia dikorbankan. Dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilin kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Betul. Maka memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wong cilik, Yes. dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menumbuhkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur Benar. dan benar di hadapan hukum demi masa depan Indonesia yang berkeadilan. Men. Richard Eliezer adalah kita, anak muda pencari keadilan. Adalah kita, Richard Eliezer adalah kita. Majelis Hakim yang mulia, oleh karena itulah pada bagian ini kami akan menyampaikan poin-poin pembelaan kami terhadap Bayangkara II Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menjadi dasar pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Ya. Bab 2, analisa fakta persidangan dianggap dibacakan. Tuh, nggak bertele-tele guys. A. Skenario di rumah Saguling dianggap dibacakan. Tuh, tadi ulang-ulang lagi. A1. Pengamanan 2 senjata api jenis Steyr AUK laras panjang dan senjata api HS milik korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo dianggap dibacakan. Mantap Papa Roni. Singkat jelas padat Papa Roni. A2. Perjalanan dan kedatangan luar kota wajib PCR dan isolasi mandiri di rumah Jalan Bangka 11A nomor 7 bukan di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan. Mantap. A3. Lemari senjata di lantai 3 rumah Saguling dianggap dibacakan. B. Perintah tembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan. B1. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu diperintah menembak dan didoktrin secara berulang-ulang dalam kondisi ketakutan dan tidak bisa menolak perintah atasan dianggap dibacakan. Ini JPU-nya kayak diajarin guys, kayak di sekolahin JPU-nya guys. B2. Saksi Ferdi Sambo memberikan kotak amunisi dan memerintahkan mengisi magasin senjata terdakwa serta memerintahkan terdakwa mengambil senjata api HS milik korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang disimpan saksi Riki Rizal Wibowo di rumah di bak dashboard mobil XLM dianggap dibacakan. Mantap. B3. Perintah menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan diakhiri dengan tembakan mematikan oleh si pemberi perintah saksi Ferdi Sambo kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap dibacakan. Kun fayakun, amin. C. Skenario pasca terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa sejak menjalani pendidikan anggota Brimob Polri di wilayah Polda Sulut menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Brimob di Watu Keset, Jawa Timur 2019. Setelah lulus, terdakwa ditempatkan di wilayah konflik penempatan wilayah BKU Papua sebagai anggota Brimob Nusantara. Kemudian penugasan kembali tim BKU sebagai anggota Satgas Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, penugasan penjagaan di rumah tahanan rutan teroris tahun 2021. Setelah itu terdakwa bertugas menjadi ajudan saksi Irjen Ferdi Sambo pada Juli 2022. Pada poin C ini dianggap dibacakan majelis. Kami akan masuk kepada analisa yuridis. Bab 3, analisa yuridis. A. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh terdakwa Ferdi Sambo manus dumina, sehingga terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Betul. Bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, majelis hakim sama sekali tidak terikat pada tuntutan dari jaksa penuntut umum, karena musyawarah majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan didasarkan pada surat dakwaan
dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Pasal 182 ayat 4 KUHP. Dengan kata lain, hakim memiliki kebebasan penuh untuk mengadili perkara sesuai alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ya. Sehingga putusan pengadilan yang dijatuhkan nanti diharapkan akan menjadi kebenaran material dan Amin. memenuhi rasa keadilan sesuai tujuan peminadaan bagi kepentingan korban, terdakwa, dan juga kepentingan masyarakat. Bahwa Mantap, Pak apabila kita mencermati surat dakwaan nomor register perkara PDM 243 garing Jakarta Selatan garing 10/2022 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2022 dengan sesama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama primer pasal 340 KUH pidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang penyertaan dalam bentuk tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Subsidiar. Pasal 338 KUH pidana tentang tindak pidana pembunuhan. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang penyertaan dalam tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan kata lain, bentuk penyertaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 kedua tentang utleker, yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan, menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan sama sekali tidak didakwakan, sehingga tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Sama sekali tidak didakwa. Bahwa dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan downplaygan, setidak-tidaknya terdapat 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh melakukan disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh melakukan disebut manus ministra. Tuh dengerin. Hal mana seseorang yang memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana inkasu tindak pidana pembunuhan berencana, namun ia, downplayer, tidak mau melakukannya sendiri, tetapi menggunakan orang lain dengan cara menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Tuh menggunakan orang lain. Argumentasi hukum ini sejalan dengan pendapat dari Edi O.S. Hirahi dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terbitan Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta 2014 halaman 360, di mana 3 syarat utama menerapkan bentuk penyertaan menyuruh melakukan downplaygan, yaitu pertama, alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah orang. Kedua, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak memiliki kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab. Ya. Ketiga, konsekuensi dari syarat kedua tersebut adalah orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Betul. Bahwa Hidup kejujuran. untuk membuktikan telah adanya bentuk penyertaan berupa menyuruh melakukan downplaygan antara saksi Ferdi Sambo selaku manus domina dan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku manus ministra, izinkanlah kami untuk mengemukakan sejumlah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Ya. Baik itu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal 188 KUHP, yaitu dalam konstruksi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana dikenal dengan istilah delmenemming yang bertujuan untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku dalam perbuatan pidana. Penyertaan dalam tindak pidana terdiri dari pelaku, player, yang menyuruh melakukan, downplayer, yang turut serta melakukan, medeplayer, dan penganjur, outlocker. Pada konsep downplayer ada yang menyuruh melakukan, manus domina, dan ada pihak yang disuruh melakukan,
manus ministra. Ini baru Hal ini dapat kuasa hukum yang dikategorikan pintar, dalam guys. perkara Akwo, di mana terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah manus ministra, sedangkan saksi Ferdi Sambo merupakan manus domina. Manus domina, manus ministra. Mohon izin majelis jaksa penuntut umum dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi nggak ribet-ribet guys, nggak berbelit-belit. Luar biasa ya. Nanti kita lihat ini nota pembelaannya dari Papa Roni guys. Sabar guys. Saya kalau dengar Papa Roni ini merinding guys, merinding saya guys. Empat, penutup dan permohonan. Nih guys, dengerin guys. Majelis hakim yang Jangan kami merinding muliakan, kalian, guys. jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami banggakan, bahwa kasus pembunuhan korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer adalah ujian terhadap kebenaran dan keadilan. Ya. Bahwa terhadap kebenaran selaku keadilan di praktisi Indonesia. hukum, baik sebagai seorang jaksa, penasihat hukum, maupun terdakwa, maupun hakim, kita sama-sama telah memahami betapa keadilan hukum tidak selalu identik, bahkan sering bertentangan dengan keadilan Ya. substantif. Keadilan hukum adalah keadilan prosedur formal, black letter, bahkan administratif. Sementara keadilan masyarakat adalah keadilan sosial yang melampaui analisa doktrinal. Keadilan substantif adalah keadilan yang mengakomodasi realitas dan perkembangan-perkembangan serta pengalaman-pengalaman yang baru hidup di dalam masyarakat. Perkembangan serta pengalaman baru itu juga terjadi di negara kita, Indonesia. Lahirnya Mahkamah Konstitusi, berbagai komisi seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK adalah buah-buah reformasi yang dihadirkan dari semangat dan keinginan luhur untuk menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan. Inilah latar belakang sosial historis yang konteksnya melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK. Melongo aja JPU. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas keputusan LPSK saat menerima permohonan Justice Collaborator terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Keputusan LPSK itu telah memberikan dukungan berupa perlindungan bagi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pihak yang lemah yang tidak memiliki akses kekuasaan apapun dan harus bertahan di sendirian di tengah potensi ancaman terhadap keselamatan dirinya. Ya. Inilah fungsi luhur kehadiran LPSK, melindungi mereka yang lemah, terancam dan tertindas, sekaligus menunjukkan kepada publik agar berani bersuara dan berkata jujur untuk membongkar kejahatan. Fungsi-fungsi luhur ini apabila dijalankan dengan konsisten akan menjadi kekuatan yang mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Amen. Mampu mendidik warga negara agar berani bersuara dan berani berjujur demi membasmi kejahatan di tengah masyarakat. Rakyat tidak perlu takut karena negara hadir memberikan perlindungan. Ya. Majelis hakim yang kami muliakan, benteng terakhir keadilan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang kami muliakan, bahwa nota pembelaan ini kami mengajak kepada semua pihak, marilah sama-sama mengupayakan dengan optimal daya pikir kita, menguji cita rasa keadilan kita, seraya terus berdoa dan berikhtiar agar kita dapat memenuhi rasa keadilan sejati di dalam persidangan ini. Jangan sampai kita salah memilih jalan sehingga tanpa kita sadari kita kembali merenggut masa depan dan kehidupan seorang pemuda yang lain bernama Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Merinding Semoga saya, guys. kita terhindar dari kesalahan dalam menghukum,
karena kepedihan dan kesengsaraan akibat kesalahan penghukuman tidak dapat dipulihkan. Peristiwa ini telah merenggut nyawa seorang anak muda bernama Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat. Peristiwa ini telah membawa kepedihan bagi keluarganya, bagi bangsa ini. Kita tidak akan pernah mampu untuk membayangkan bagaimana rasanya kepedihan yang dialami oleh seorang ibu yang kehilangan putranya. Bangsa ini terpaksa kehilangan seorang anak muda yang berdedikasi dan telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Kita dapat membayangkan kekhawatiran para ibu di luar sana yang merasa khawatir dengan nasib anak-anaknya yang memilih menjadi prajurit dan aparat keamanan rendahan yang dapat sewaktu-waktu dapat bernasib buruk karena kesewenangan oknum atasannya. Secara khusus kepada keluarga besar Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak di Jambi atas kebesaran hati luar biasa untuk mengampuni adik kami terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan menyerahkan pada proses hukum. Kita sama-sama berdoa atas dan terus berjuang agar keadilan tetap ditegakkan. Amin, amin, amin. Kepada masyarakat Indonesia, insan pers, para ibu yang selalu hadir dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama ini, serta yang selalu setia mendoakan, mendukung melalui media sosial, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mantap, Pak Roni. Semoga doa kita semua dijabah, dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, 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 amin. Ketik amin, amin guys. Amin, amin. Sebagai penutup, mungkin tidak seperti pada umumnya pada penutup pembelaan bagi setiap terdakwa, di mana setiap penasihat hukum biasanya selalu mengutip adigum fiat justia ruat caelum, yang artinya tegakkanlah keadilan, amin, guys. Amin, guys. Sekalipun dunia runtuh. Ya. Maka pada malam ini kami hendak meneriakkan seruan kepada seluruh penjuru Indonesia dengan mempertanyakan, apakah artinya keadilan di dunia ini sudah runtuh karena membiarkan ketidakadilan yang terjadi bagi masa depan seorang pemuda yang sudah jujur mengakui perbuatan dan menyesali kesalahannya. Untuk itu, perkenankanlah kami mengumpulkan postulat yang sekiranya lebih tepat, yaitu fiat justitia ne pereat mundus. Tegakkanlah keadilan agar di dunia ini, bumi Indonesia, di mana kami penuh kesabaran mencari keadilan, tidak menjadi binasa karena ketidakadilan. Hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi, jadikanlah kota-kota perlindungan dan tempat pelarian bagi mereka yang tidak bersalah. Bahwa setelah membaca seluruh uraian dalam nota pembelaan kami ini, semoga keadilan masih ada untuk terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kiranya di Palu yang mulia Majelis Hakim akan menorehkan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan, yang pada akhirnya kami mohon putusan dengan amar sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan, onslavan revolving. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Es aquo et bono. Jakarta, 25 Januari 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Mantap. Terima kasih. Tepuk tangan guys, tepuk tangan guys, tepuk tangan guys.
Pak Roni mantap guys. Nah buat kalian yang belum sempat mendengarkan pleidoynya Richard Eliezer, nih aku putar ulang ya guys. Keren banget guys. Buat kalian yang belum sempat ya guys. Kalian jangan nangis ya guys, jangan nangis ya, jangan nangis. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2000 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ini pleidoynya guys, pleidoynya Richard guys. Saudara Richard sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sesuai dengan penundaan sidang kemarin hari ini. Sehat yang mulia. Baik, sesuai dengan penundaan sidang kemarin hari ini adalah agendanya pembacaan atau pledoi dari terdakwa bersama kuasa Kalian hukum. jangan nangis guys. Saudara mau bacakan terlebih dahulu atau penasihat hukum dulu? Silakan penasihat hukum. Oh, saudara mau baca. Silakan, langsung saja. Terima kasih yang mulia. Kalian jangan nangis, janji jangan nangis Mohon izin guys. yang mulia. Jangan nangis. Saya membacakan nota pembelaan saya yang saya tulis di Rutan Barreskrim dan saya beri judul, apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum dan para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa, maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini. Sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa, karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya, karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Saya juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri
serta semua penyidik dalam perkara ini, di mana sebelumnya saya sempat tidak berkata yang sebenarnya, yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya. Sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran. Majelis Hakim yang saya muliakan, bahwa menjadi anggota Polri, khususnya bagian dari keluarga Korps Brimob, adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga. Setelah menjalani 4 kali tes bintara dan terakhir tes tamtama, yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali-kali dari tahun 2016 hingga 2019, 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado untuk membantu orang tua saya. Karena saya tahu untuk menjadi anggota Polri tidak mudah bagi saya, tetapi saya harus terus berusaha. Saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, menjadikan saya ingin terus berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Setelah ke-4 kali saya mengikuti tes, akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya dan keluarga, di mana cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit Brimob untuk mengabdi kepada negara, dan dapat saya wujudkan. Kemudian saya menjalankan pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur, 30 Juni 2019. Saya meninggalkan kota kelahiran saya dari Manado ke Jawa Timur dengan membawa bekal sisa tabungan saya. Sebelum saya merantau ke Watu Kosek, saya ingat sebelum saya pergi ke bandara, saya berkata, "Mak, saya sudah mau mengikuti pendidikan." Mama saya dengan bangga sambil menangis memberi saya semangat dan doa. Saya pun menangis menjawab akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga. Saat itu papa saya masih bekerja sebagai seorang supir dan mama saya seorang ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan sosial di gereja. Setelah menjalani pendidikan dan penempatan di Resimen 1 Pelopor, penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan, dari Maret sampai Oktober 2020, sebagai seorang navigator. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air pada Januari 2021. Dan saya bertugas di Cikeas, Jawa Barat di Resimen 1 Pelopor Januari hingga Agustus 2021. Dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di Kesatuan Resimen 1 Pelopor, juga menjadi gitaris di Gereja Resimen 1 Pelopor. Dan pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021 dan pada tanggal 30 November 2021 saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar.
Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi, bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini, menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya, dalam pendewasaan diri. Kiranya Tuhan menolong saya. Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah, yang menjadi kekuatan saya. Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebagai seorang prajurit Brimob yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Bapak Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto, dan Bapak Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal Anang Revandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, rekan-rekan, dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Sebagai penutup, saya memohon kepada yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya, dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan Majelis Hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan, dan hikmat-Nya kepada segenap pengabdian kita semua. Kekuatan seorang Bayangkara Brimob tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun. Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Rutan Bareskrim, Jakarta 25 Januari 2023. Hormat saya. Oke guys, itu tadi pledoi yang dibacain oleh Richard Eliezer ya guys. Semoga setiap air mata kita yang menetes ya menjadi air yang menyuburkan keadilan atas kejujuran yang diberikan oleh Richard Eliezer. Semoga juga
setiap jeritan hati kita untuk keadilan boleh ditegakkan di negara kita, boleh menjadi harapan yang baru dan menorehkan sejarah bahwa keadilan masih ada di negara kita tercinta, guys. Tetap doakan sampai kasus ini selesai. Semoga nama almarhum Brigadir Joshua juga dipulihkan. Duka dan luka yang dialami keluarga almarhum Joshua boleh mendapatkan keadilan dan mereka boleh dipuaskan setelah sekian lama mereka begitu sedih, begitu berat mereka melewati proses persidangan ini. Perjuangan dan kejujuran Richard Eliezer semoga juga membuahkan hasil, dan juga setiap perjuangan usaha yang diberikan oleh Pak Roni dan rekan-rekan kuasa hukum juga semoga membuahkan hasil. Semoga hati JPU dan juga terkhusus untuk majelis hakim terketuk hatinya, terbuka hatinya untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau perlu Richard dibebasin, guys. Oke, sampai di sini kebersamaan kita. Saya udah gak kuat, guys. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.